paling banyak itu berenam 500 ada 520 per TPS itu kalau dirata-ratakan, tapi karena ada persoalan KK dan juga nanti mungkin ada tambahan mungkin lebih, tapi tidak bakal mencapai 700, saya kira tidak. Ada kesulitan memang dia di beberapa alamat yang sebenarnya di situ per orang itu ada alamatnya, lingkungannya nggak ada. Jadi di sini mungkin pengalaman bapak ibu yang lama yang sudah mendatar ini sangat berguna di situ. Apalagi seperti Pak Regar pernah lurah ya, gampang sekali kan, oh ini tahu lah gitu kan. Nah ini dibutuhkan. Jadi memang dari peta ini Anda tinggal klik aja, fokus aja dulu itu. Di DP, di rekap DP 4 itu ada catatan, ada beberapa di rekap sebelum mereka laga itu ada beberapa kolom di bawahnya, itu beberapa sheet terakhir itu yang terakhir. Jadi DP kita bilang sebenarnya kalau di PKP itu DP namanya, daftar pemilih saja, belum DPS lagi pun itu. DP 4 bukan, karena sudah dilaga, DP-nya itu situ jadi prediksi jumlah PPDB itu masih kosong TPS-nya. TPS-nya 1, 2, 3, tapi jumlahnya perhubungan lagi masih kosong. Itu yang mau kita isi. Berapa jumlahnya itu kan? Itu target kita isi. Cuman itu jangan disentuh-sentuh. Kita pakai apa lagi nanti kita mau sendiri datanya sendiri. Jangan yang punya mereka itu kan. Supaya kita nanti kalau rusak datanya nggak capek kita copy. Di P4-nya pun saya lihat rumusnya agak rentan. Semalam saya kerjain, saya tidak sentuh rumusnya, tiba-tiba hilang. Kelurahannya hilang gitu. Saya kerjakan berenam gitu. 6 kelurahan hilang, tiba-tiba tadi dari siang, makanya dia kok bisa gini gitu. Jadi rumusnya lemah. Jadi saya mohonkan Bapak Ibu copy dua, satu simpan yang belum dia papai, satu itu harus kosong kita. Itulah nanti dibuat sheet baru per lingkungan. Jadi lingkungan ini data namanya gitu ya. Nah, kemudian kalau semalam juga dikasih tips supaya gampang nanti menentukan jumlah. Misalnya begini, kecamatan diklik sudah di kota, pilih kelurahannya, misalnya Bengam. Kemudian nanti baru di daftar nama kakaknya itu dibuat berurutan dari A ke Z gitu kan, ada tinggal klik ya. Jadi dia berurut dari paling kecil ke paling besar. Jadi tinggal kita cek alamat DP 4-nya. Mungkin yang sudah familiar dengan ini sama lah, cuma Excel aja ini, bukan aplikasi atau apa. Tinggal cek aja, lingkungan 1, cari lingkungan 1 diklik, gitu. Tinggal mengklik sajanya. Kalau kita klik satu alamat itu langsung masuk namanya, sampai orang pemilihnya. Nah, jadi tinggal KTT kita lah kan. Ada yang memang seperti tadi tidak ada lingkungannya, itu mungkin yang betul bisa bicara kan. Tinggal sebenarnya itu saja. Kalau sudah buka sheet baru kan, nanti kan apa yang hadir cuma itu saja nanti. Kita klik Ctrl Shift dari yang pertama ya, Ctrl Shift ke bawah kan. Ctrl ini di Ctrl Shift. Kemudian panah ke bawah. Nanti dapatlah kita jumlah di bawah itu nanti tertera lah jumlah totalnya kan. Yang dari data kita itu semua. Kalau kita mau perempuan ganti saja ada jenis kelamin. Kemudian hilangkan contoh laki-laki, maka tinggal perempuan. Sama kita tengok jumlahnya juga kan. Jadi angka laki-laki perempuannya bisa untuk mengisi TPS di rekap DP 4-nya. Memang intinya sebenarnya untuk yang kita kerjakan itu dibuat sheet per lingkungan. Jadi PR saya lihat nanti kami akan bekerja sama. PR-nya ini pertama Bengam karena paling banyak lingkungannya 14 TPS bencana. 14 TPS itu lonjak. Apalagi itu Jambore itu banyak kali kan, berapa TPS mungkin 2 itu. Jambore itu lonjak. Dan itu datanya itu bisa di alamatnya Bengam gitu. Bengam mana kita nggak tahu kan. Bengam alamatnya juga Bengam gitu. Yang lain jalan, Pradana gitu. Ini Bengam katanya. Iya. Artinya kita harus cek orangnya langsung gitu. Kemudian Kartini karena yang baru nanti kita dampingi, nanti kami bicarakan dengan Bu Yeni dan Pekan Binjai karena 9. Apalagi saudara-saudara kita Chinese ini masalah pendatanya agak ribet ya. Jadi mungkin kami bantu, kami rawat. Insya Allah saya, Bu Yeni itu kalau untuk data tinggal hubungi kami rawat. Dan saling kita kerjasama lah. Intinya sebenarnya kerja ini ruginya sih tidak, tinggal klik saja. Kalau dibilang pun begini, saya tengok atasan kita ini perkara gertak ngeri kali gitu. Hati-hati perkara gini-gini, padahal tidak. Tapi yang paling saya kira menguras itu bukan masalah aplikasinya. Kita kenal nggak dengan masyarakatnya gitu. Kalau kita nggak tahu namanya itu nggak susah.
Nggak sulit, tapi memang perlu hati-hati dan tanggung jawab ini besar sekali. Selain kita orang nggak milih kan, jadi itu beban yang besar, bukan kerjanya tenaganya yang banyak. Yang berat kan kalau kerja pikiran ini kan, kerjanya saja saya kira butuh waktu banyak, butuh tenaga banyak. Ini nanti saya mungkin habis acara kita di sini, kalau saya mintanya bukan, nggak bisa saya minta semuanya. 7 bidang datanya, buka laptop masing-masing kita di ruangan PPK-nya. Nanti coba saya kita lihat cara membuka di P4-nya. Mudah-mudahan kita bisa kerjakan semua, tapi yang pastinya memang nggak bisa dikerjain sendiri. Tapi kalau dikerjain, hati-hati. Satu hari itu 3 sendirian ya, 3 lingkungan bisanya, karena tinggal mentandai aja ya. Kalau macam satria juga sih paling banyak 300-an ya. Pergamnya jangan pergam sampaikan bidinya sampai 500-an setia sampai 400-an gitu. Nah, saya kira demikian yang saya kembali kepada Pak Menteri. Terima kasih Pak Thomas. Sedikit penambahan saja. Jumlah TPS saat pemilu ada yang apa? Pemilu kemarin sekota biji. Untuk kecamatan biji kotanya juga lah Pak. Enggak juga. Untuk kelurahan masing-masing ya berapa? Ya pun pakai oret-oretan ini. Untuk pemilu kemarin sekecamatan sekota Binjai 713 ada penambahan 2 TPS khusus kan. Untuk pilkada 397 khusus untuk kecamatan Binjai Kota 55 dan untuk Bernam 14 27 pemilu 27 pilkada 14 kelurahan lain di bawah buat catatannya bukan Binjai 9 apa itulah Tangsi paling sedikit sama Binjai itu paling sedikit karena lupa kan kadang kitab tuh agak buka lagi dan lupa. Nah berikutnya sebagai tambahan sebelum saya lempar sama Pak Ridwan sama Bu Yeni untuk PPDB di awal April ya mulai tanggal 26 bulan ini sampai 16 sudah kerja. Nah itu dia Pak informasi ya. Dan berikutnya 23 April sudah mengumpul pemetaan TPS tempat pemilih di mana dia milih. Itu netnya 23 April sudah langsung dipetakan di mana tempat pemilih untuk memilih. Itu 23 April net. Artinya netnya untuk ke KPU, ya bisa juga netnya untuk di kecamatan itu, ya artinya di PPS pun netnya di situ. Kalau masalah tinggal ekspornya kan mudah itu estafetnya kan. Di hari itu juga, ini di tanggal 23 April sudah ada data pemilih di penetapan di mana dia pemilih. Nah untuk pemilih ini, sekedar untuk menguatkan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Thomas, yang 1 KK diwajibkan 1 TPS. Yang di lingkungan itu, bila ada di lingkungan itu TPS-nya, wajib dia untuk memilih di TPS tersebut. Tidak seperti pemilu kemarin, acak. Saya memilih di sini, tapi istri saya memilih di sana, gitu dia acak. Tapi kalau untuk ini, pilkada ini, 1 KK, 1 tempat TPS, di lingkungan tempat dia tinggal bila ada TPS di situ, maka di situ juga lah di lingkungan itu di TPS tersebutlah pemilih untuk pemilihnya. Serta yang paling terakhir pesan saya, sama-sama kita untuk dan saya berharap untuk membaca PKPU 11, PKPU 19 yang paling terpenting adalah di poin 11. Itu tentang apalah data itu semua. PKPU 19 yang terpenting itu di poin 11. Sekedar untuk menguatkan apa yang mungkin tidak dilakukan oleh Pak Thomas semua ya. Sini saya tercatat sini PPDB ini mulai 18 April mulai kerjanya PPDB itu. Nah PPDB itu bila pemilih di TPS itu lebih dari 400 pemilih, maka PPDB-nya itu jumlahnya 2 orang yang akan direkrut. Nah, tapi kalau di bawah 400
satu, maksimal pemilih setiap TPS itu adalah 800. Dan namun dalam hal untuk update data, untuk dalam pendataan kita upayakan maksimal DPT-nya itu 500-an atau 600-an Pak Thomas. Nah, kenapa? Nanti kalau dia mencapai 700-an, penambahan nanti sidalinya merah, rusak dia, nggak mau. Jadi dia buat 500 maksimal, 600 maksimal dia. Nanti kan ada terus update itu, ada penambahan, mungkin ada pengurangan. Kalau ada yang khawatir kita ada penambahan. Itu kena kemarin seperti pemilu kemarin. Jadi di sidalinya itu, sidali namanya, sidalinya itu merah dia. Adalah gambaran-gambarannya dia. Untuk sebagai penambahan memakan apa yang seharusnya disampaikan oleh Pak Thomas. Jadi mungkin ada lagi kita teknis-teknis secara privat ataupun bentuk dari diskusi lebih matang antara PPK dengan PPS agar kiranya kita untuk lebih mudah mengerjakan apa kewajiban kita selaku baik itu PPS maupun PPK di kecamatan dan di kota. Sebelum ada lagi hal-hal yang ingin saya sampaikan, kita berbagi waktu. Mungkin Pak Ridwan ada yang mau disampaikan Pak, silahkan Pak, walaupun sedikit kalau sebentar. Sebentar ya. Ada begini ya, ada. Saya ini mengharapkan kepada PPS yang incumbent, tentu hal apa yang disampaikan Pak Andi sama Pak Thomas tadi, tentu kan nggak begitu sulit, tinggal memproses saja nama ini. Tentu bagi yang baru, Bu Yeni ya, di bagaimana teknisnya nanti dikasih tahu. Kemudian nanti kalau dengan lepas waktu itu ya dibantu. Ini agak seram ini kaki ini agak seram ini. Aneh kaki ini. Mana? Satu lagi mau? Berkembang baru semua. Ya. Yaser ya. Oke, jadi Yaser Bu Ruci ya, ada ya. Kalau yang baru ini tentu masih bertanya-tanya nih, apa lah, gimana lah caranya. Apa yang harus buat ya kan? Nah ini juga nanti harus sharingnya baik apa ya betul-betul sharingnya apa mantap kepada koordinasi ya Pak Ridwan ya kepada datanya. Jadi masih berapa nih Bu ya? Kalau untuk di Rengat ini baru juga semua ini Pak Nega mana sih buat ini? Bukan ekonominya tanda Pak. Satu lagi sama? Ya, bos jalan harus siap waktunya ya. Jangan nanti nih, itu harapan kami semua itu WA-nya harus hidup semuanya ya. Jadi ketika menghubungi, nanti HP-nya tahu sama emaknya lah, sama anaknya lah, ya kan? Jangan jadi pula, pokoknya kita dihubungi segera gitu. Kerjanya kayak banyak. Kalau dikumpulin 1 bulan 10 hari sampai. Coba yang gambar, mana nih yang lama-lama nih? 1 bulan berapa hari kerja itu kumpul? Ada 1 hari 10. Hah? 10 lama kali ya, paling banyak ketepatan itu. Jadi apa saya jalan ketiga nanti Pak Thomas telepon nanti yang angkat neneknya, ya kan? Kata Pak Ridwan nanti telepon yang angkat anaknya. Mak nyuci ini, kalau mak tak mana ya. Jadi harapan kami ya betul-betul lah hatinya Android ini dibuka Ibu ya. Yaitu biar mudah. Ya Bu apa? Bu Sofian, saudara dari Sofian ya kan? Ini sedang nih satu situ depan proses situ penegarannya. Ya kan, tanya nanti nikah. Nah, itu jadi itu ya, Pak Regar ya. Mudah-mudahan Pak Regar dengan kalangan Sulawesi Selatan ya misalnya. Jadi betul-betul ini nanti ya Pak Regar ya. Ini baru semua nih Pak Regar. Apalah nih menuntut yang baru-baru ini ya kan? Ya Bu ya, harus keluar ya, harus siap waktunya. Nanti Pak Andri dia bilang sama saya, udah mantap kali itu ya. Atau nggak mantap? Nah, ya kan? Itu sama-sama pernah ini. Ya gitu juga lainnya harusnya ya. Oke, lanjut ke Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua PPK Kota, saya sebagai yang satu tim rekan-rekan komisioner PPK Kota, kalau maka kakak PPS se-Digi Kota saya lihat. Sedikit penambahan aja, mungkin dari segi teknis dalam waktu dekat sesuai dengan jadwal kemungkinan di tanggal 26 sampai tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 16 April itu kita tiba dalam masa pendaftaran perekrutan PPDB. Jadi dalam proses perekrutan PPDB ini mesti kami tekankan yang pertama kita
kita mesti mengedepankan peran serta Kepri di dalam personel PPDB ini, karena acuan kita yang awal adalah kita memakai PPDB adalah orang yang mengetahui warga di lingkungan masing-masing. Jadi walaupun itu bukan patokan utama, jadi kepada BPS semua diupayakan merekrutan PPDB-nya mendahulukan Kepri dulu, karena Kepri yang tahu warganya. Tadi dengan catatan juga kita kan sudah yang pakai digital nih, udah pakai Android, Kepri yang bisa Android. Jadi kalau Kepri yang nggak bisa Android, kayaknya kita sampingan dulu, karena bukan hanya sekedar kita lihat kertas, cuman kita akan pakai aplikasi nanti. Jadi pakai aplikasi yang mana aplikasi itu kita bisa mengetahui, PPS-nya bisa mengetahui mana-mana PPDB-nya yang kerja atau enggak, sudah bisa terdeteksi. Jadi diusahakan buat PPDB-nya yang bisa pakai IT, pakai Android. Jadi kalau PPDB yang nggak bisa pakai Android, cari aja orang lain dulu. Penentuan jumlah PPDB-nya kita menunggu hasil kerja kita yang mau kita kerjakan ini mengenai pemetaan TPS. Jadi sesuai ketentuan satu TPS itu kalau pemilihnya 400, lebih dari 400 itu 2 PPDB. Kalau di bawah 400 itu 1 PPDB. Setelah nanti jumlah keluar, baru kita bisa menentukan berapa PPDB di tiap kelurahan. Dalam pekerjaannya BPS kan bertanggung jawab untuk melakukan supervisi dan melakukan monitoring kerja PPDB. Jadi jangan berpangku tangan, jangan mengharapkan PPDB-nya yang turun dan dibimbing, karena di awal nanti setelah terbentuk PPDB sesuai dengan KPU-nya bahwa PPS melakukan feedback kepada PPDB. Itu pun dalam pengawasan BPK dan KPU juga. Jadi nanti di feedback akan disampaikan kepada PPDB-nya mengenai jadwal, cara pengisian, cara perekaman hasil pendataan mereka, supaya mereka jangan bingung atau nggak tahu cara menjalankan data di lapangan. Semoga kawan-kawan bisa menentukan personel PPDB yang bisa diajak bersama. Satu aja intinya yang turun cakap PPS. Kita nggak perlu orang yang pintar, terlalu pintar, terlalu menggurui atau segala macam. Yang penting bisa kerjasama dan bisa kerjasama dengan PPS di tiap kelurahan. Terima kasih, itu mungkin tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin ada disampaikan di nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya sampaikan untuk persiapan kita nanti hari Minggu, pastikan kalau bisa datang jam 9 ya. Memakai batik bawah hitam, kalau hitam celana hitam, kalau yang laki-laki pakai peci ya. Karena jam 9 nanti kita ada pengkaderasi sebelum komisioner KPU datang. Ya, enggak. Pakai kerok apa dari sini? Lagi-lagi keroknya enggak? Baik, terima kasih Pak Ridwan dan terima kasih Bu Jenny dan Ibu juga Ketua. Sekedar untuk mengapakan kembali sebelum kita tutup, Pak Ridwan divisi teknis, wakilnya adalah Pak Irfan Haris. Divisi teknis, Korwil Kelurahan Setia dan Kartini. Yang Korwil Satria dan Kartini, divisi teknis, koordinatornya adalah divisinya adalah Pak Ridwan dan wakilnya adalah Pak Irfan Haris, yaitu ketua. Berikutnya Bu Yeni, SDM, sumber daya ya, sumber daya muatan lokal lah ya, sumber daya manusia atau muatan lokal, dan formasi itu singkatan Permas, bukan formasi itu tadi apa ya? Formasi itu partisipasi masyarakat. Formasi itu apoteker ya kan. Wakilnya adalah Pak Irfan, bukan Pak Ridwan.
Pak Ridwan ya, Pak Ridwan, wakilnya Pak Ridwan. Dan koordin ataupun koordinator kelurahan taksi. Pak Irfan, divisi umum logistik keuangan. Sekaligus ketua, dan Korwil Binjai dan Pekan Binjai. Wakil beliau adalah saya. Dan berikutnya saya adalah divisi hukum dan pengawasan. Koordinator wilayah Kelurahan Bernam. Wakilnya adalah Pak Thomas Al-Akbar. Dan terakhir Pak Thomas Al-Akbar adalah divisi data. Korwil Kelurahan Satria, wakilnya adalah Bu Yeni Bu Yeni ya, Bu Yeni wakilnya, itulah dia. Nah, sebagai penutup pertemuan kali ini, perdana kita, insyaallah inilah orang-orang yang akan diamanahkan secara legalitas adalah KPU Kota Binjai, dan kami berlima selaku PPK di kecamatan, Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir tentunya, saudara-saudari, sahabat-sahabat kami diamanahkan KPU secara legalitas. Namun pada hakikatnya ini adalah amanah ataupun tugas yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihilangkan dari catatan kita, benak kita maupun hati kita. Kita ini semua Bapak Ibu dari sekian ribu orang di kecamatan di kota ini, rupanya kita ini dipilih Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah catatan sejarah. Dan saya berharap, dan doa saya secara pribadi, ini tidak terlepas adalah suatu amal kita. Ini kan tentang kemaslahatan, untuk tentang pemilihan pemimpin Kota Binjai. Siapa pelakunya, siapa pelaksananya, ini tercatat di lawak apa. Rakyat tidak akan mencatatnya, kan begitu. Jadi nuansanya saya berharap, kalaulah semata-mata kami berlima dan begitu juga Bapak Ibu itu berdua orang, saya open saja, welcome. Gaji 18 2 juta berapa Len? Kalau 2 juta kita bawa ke Medan, pergi jam 10 pulang jam 10 malam, habis 2 hari. Dan untuk PPS berapa? Ya kan? Berapa gaji? 1 sekian kan begitu kan. Kalau 1 sekian itu nggak sampai Medan itu, BSM aja udah habis, ya kan? Bawa cewek awak, makan, karaoke dan lainnya pulang habis. Ya kan, berapa kali kalau kita terfokus ke situ. Biar jadi ini jangan ada beban dan tidak ada saling curiga, dan untuk energi kita kerja itu apa namanya ya, hak kita tentu itu kita harapkan, itu sudah pasti. Saya jujur terpulang dari honor itu, kalau nggak ada honornya kita pun nggak mau. Namun terpulang lagi kalau dibandingkan dengan biaya kebutuhan kita dengan segitu gaji kita, nggak ada apa-apanya itu. Artinya ada yang mengatakan saat kami rapat di KPU, PPS itu kerja sampingan gitu. Itu salah dalam hal penyelenggara. Mungkin bisa sebagai sampingan, tapi tidak bisa disampingkan. Kenapa? Kita berkepastian hukum. Ada hukum yang sebagai senjata kita untuk melakukan tugas, namun hukum itu sendiri bisa membunuh kita sebagai petugas. Hukum itulah sebagai senjata kita untuk melakukan ini, melakukan itu, dan melakukan segala sesuatu aktivitas kerja kita dan tanggung jawab kita serta tugas kita dan hak wewenang kita. Namun hukum itu pula bisa melaminating ataupun mengkebiri hak-hak kita. Contoh, Bapak Ibu penyelenggara, ada hukum dan undang-undang yang mengaturnya. Hak-hak kita bisa terlarang, kebebasan kita. Contoh untuk di medsos saja, saya tekankan kembali, sebenarnya ini Permas yang menekankan, namun tidak salah melalui mengkomunikasikannya saya, untuk nge-lag saja yang tak sewajarnya sebagai penyelenggara diharap jangan. Karena di peraturan KPU, saya belum ingat di PKPU berapa, namun kalau di Perbawaslu 4 mengatakan tidak lagi DKPP yang memecat penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu di bawah jajaran kabupaten kota, penyelenggara kabupaten kota bisa memberhentikan seketika petugas atau penyelenggara di bawahnya. Artinya dengan seketika bisa PPK diberhentikan, PPS diberhentikan, PPDP dan seterusnya yang namanya penyelenggara formal yang di bawah naungan KPU dan Bawaslu, bisa langsung KPU dan Bawaslu menghentikannya seketika. Itu saya ingat di Perbawaslu 4 tahun 2019. Di PKPU-nya pun juga demikian, namun saya lupa PKPU berapa. Itu dia. Jadi hak-hak kita itu yang kita anggap bebas dikurangi.
Duduk bergaul sih boleh, namun kalau bersama nggak boleh. Artinya komunikasi boleh, namun kita tidak boleh bersama-sama di situ. Artinya ada saja yang PAW kan ada tetapnya. Yang menginginkan PSI walaupun hanya satu sekian, tapi kan masih banyak kan begitu ya kan. Difoto, dilaporkan, diklarifikasi, ternyata klarifikasi itu menguatkan, mengarahkan, mau tak mau kita selesai. Di medsos juga demikian, misalnya ada suatu ucapan upload postingan orang ini mengarah bentuknya nuansa kampanye. Jangankan kita memberikan komen, hanya mengelek. Kalau nggak ada yang keberatan, nggak problem. Tapi kalau ada yaitu melaporkan, apalagi panwas, maka selesai barang itu. Bisa diklarifikasi. Kalau klarifikasinya itu mengarah, menguatkan yang mengarah tidak sebagai integritasnya, sebagai prinsip penyelenggara, maka bisa diselesaikan. Itu dia. Jadi hak kita terbatas dia begitu. Jadi kalau mau warung duduk pun kita, kalau yang memang apa, ya jangan kan begitu. Namun saya yakin PPS ini semua ada petarung semua ini, pemain silat semua ini kan. Artinya ya pandai-pandai lah kalau ada silat itu kan. Nah, yang bisa netral itu kan cuma pos kali kereta sama pos kali mobil. Kalau yang mau nol itu cuma galonnya pula kan, Pertamina ya kan. Nah, kayak mana mau netralnya kita itu sulit. Pasti semua punya pilihan kan begitu ya. Nah itu yang pertama. Berikutnya kembali lagi kepada kawan-kawan, saya ingin memaparkan kembali atau mengingatkan kepada kita semua untuk energisitas kerja kita. PPK itu pada prinsipnya kalau dalam mindset saya dan dalam pola pikir saya ada 6 orang. Arti 6 itu yang 1 adalah 5, yang 5 adalah 1. Bisa dipahami itu Bu ya, Bapak sekalian ya. Yang 1 itu adalah 5, yang 5 itu adalah 1. Contoh, divisi data, tanggung jawab penuh Pak Thomas. Bukan berarti kami tidak bertanggung jawab. Itu dia. Nah, jadi yang 5 itu adalah 1 itu tetap 5. Yang 1 itu adalah 5, jadi ada 6. Begitu juga PPS. Yang 1 itu adalah 3, yang 3 itu adalah 1. Jadi ada 4 orang. Nah, yang keempat siapa? Berarti rasa kebersamaan dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang keempat. Yang keenam siapa kami? Itulah rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersamaan. Di situ dia. Kalau udah dia ada 2, ada 1, ada 3, ada 2, itu yang akan bincang untuk jalan. Saya tekankan Bapak Ibu sekalian, karena saya berharap kita ini kerja ikhlas gitu ya, walaupun ada imbalannya. Ini pilkada beda. Tingkat kerjanya ringkas dan mudah dalam bayangan kita dibandingkan dengan pemilu kemarin. Cuma 1 kota di TPS. Cuma resikonya tinggi, lebih tinggi dari pemilu kemarin. Bukan menakuti, enggak. Calon mungkin maksimal 4, standarnya 3, bisa jadi 2. Itu gambaran. Maksimalnya 4, kemungkinan ada 3, bisa jadi 2 calon. Nah, itulah gambaran. Nah, kekhawatiran, kebetulan saya divisi hukum dan pengawasan, saya berharap Bapak Ibu dan kami semua bisa tampil di kalangan umum kita netral. Saya khawatir kalau ada pelapor, nah, kita berhadapan dengan Bawaslu. Karena saya pengalaman di Panwas, lebih berat mengatasi dengan timbang rasa kalau ada melapor daripada temuan. Kalau temuan kemarin, pemilu kemarin, banyak kali. Kalau temuan tadi masih ada timbang rasa. Tapi kalau laporan mau tidak mau, kalau nggak diteruskan atau tidak lanjuti oleh Panwas, maka Panwasnya yang kena, bisa dipanggil. Nah, jadi kalau masih Panwas atau apa yang menemukan bentuk temuan, bisa pakai timbang rasa. Tapi kalau orang yang melaporkan, ini pilkada loh, yang tak terpikir kita bisa jadi dipikirkan orang untuk bahan. Apalagi misalnya si B kalah. Dalam proses kalah masih ada proses berapa hari untuk dalam hal mengganggu hasil keputusan pemenang. Kan begitu, dan dia sudah menang dia, tapi masih ada proses tahapan berapa hari untuk tidak memenangkan dia. Misalnya ada kesalahan-kesalahan penyelenggara, itu dibawa saat ada di MK, itu jadi ditimbulkan kan bahwa dari penyelenggara begini segala macam. Hal yang kecil, hal yang tak terpikir kita bisa jadi terpikir. Mungkin sebelum lanjut ada kira-kira yang boleh dipertanyakan? Ada apa ya? Pahamlah semua kira-kira ya. Ini hanya sekedar mengingatkan, bukan menggurui, namun hanya penegasan untuk saling
nanti senjata yang akan menyerang kita sendiri. Situ ya. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu sekalian, sahabat saya sekalian, saudara-saudari, insyaallah mudah-mudahan nanti diumumkan KPU secara resmi yang ditugaskan, karena masih diumumkan kemarin ada yang 6, ada yang 5, ada yang sudah 3, ada yang 4. Nanti diumumkan langsung 3 ya, perlurahan 3 ya, ada lagi 4 langsung diumumkan ya 3. Mudah-mudahan orangnya ini tidak berganti seperti yang disampaikan Bu Yeni tadi. Insyaallah kita hari ini perhatikan, diharap maksimal paling lama 9:15 kita harus sampai, karena kita ada gladi bersih. Sebenarnya KPU mau melaksanakan pelantikan ini di Aula BPU, namun karena corona, ya kan, 19 apa namanya sih? Nah, COVID-19 tidak boleh kumpul dari 50 orang. Kebetulan 21 orang tambah 5 baru 26, tapi nggak melanggar surat edaran itu, kan begitu, makanya boleh kumpul kan gitu dia. Berpakaian batik, celana hitam dan rok. Masalah pakai jilbab atau enggak itu hak masing-masing, karena nggak ada instruksinya. Begitu. Peci wajib, yang logi ya, peci menunjukkan kenegaraan, begitu dia. Peci wajib. Kalau masalah jilbab apa itu nggak berani saya, itu hak masing-masing kan. Nanti macam tausiah pula saya kan orang itulah kan gitu. Nah, tidak wajib seragam batiknya, namun kalau bisa apa salahnya? Nah, itu dia ya. Yang wajibnya batik, saran seragam, tapi tak wajib. Hukumnya sunnah lah. Iya, sunnah lah ya. Dan pakai sepatu kalau bisa hitam. Wajibnya pakai sepatu, sarannya hitam. Nah, jangan pakai sendal, itulah dia. Wajib sepatu disarankan warna hitam. Tapi kalau celana tadi memang wajib hitam, pakaiannya wajib, bajunya wajib batik, disarankan seragam. Enggak pun seragam, tak problem gitu. Kalau kami ditanya, ya kalau bisa seragam. Kenapa? 5 kecamatan ini berpicu ini, masih hanya tadi berjalan 15 menit. Acara kita ini udah banyak serang foto. Serang foto, timur buat begini, barat buat begini kan gitu. Lapor sama KPU gitulah, masih maruk-maruk lagi kan. Nah, menunjukkan apa ya kan? Menunjukkan kebersamaan, antusiasme, integritasnya kan begitu dia. Nah, setelah berikutnya tadi kami minta absen beserta dihubungi nomor telepon. Nah, seperti disampaikan ketua, saya hanya menguatkan kembali wajib ya, bukan harapan dan bukan saran, wajib ada Android kita, Bapak Ibu sekalian. Yang ada Android kalau mau kredit bilang ada Pak Bu Yeni. Pak Bu Yeni. Ya kan, kredit tanpa DP.